membeli barang mewah dan gaya hidup mahal itu menguntungkan. Saya tahu dari kecil kita didoktrin sama guru atau siapa untuk menghindari membeli barang-barang mewah dan menabung dengan ketat. Bahkan kita disuguhi foto-foto dari billionaires dunia, ya kayak Mark Zuckerberg dan lain-lain. Mereka pakai baju polos gitu ya, sederhana, dan mereka bilang, lihat itu orang terkaya di dunia, nggak pakai merek, bajunya polos nih. Tapi asal kalian tahu ya, itu baju polos yang dipakai dan ditampilin di foto-foto kalian waktu sekolah itu mereknya kalau nggak Brunello Cucinelli ya Loro Piana, dan satu baju itu harganya bisa sekitar 10-30 juta. Dan guru kalian bilangnya, tiru itu orang-orang terkaya di dunia tapi nggak pakai bermerek gitu. Bayangin kalian dari kecil udah dibohongin. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa memiliki gaya hidup mewah sebenarnya bisa menjadi investasi yang cerdas? Mari kita telusuri lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke detailnya, kita perlu luruskan satu hal. Nggak semua barang mewah itu investasi, dan juga nggak semua barang mewah itu adalah pemborosan. Faktanya beberapa barang-barang mewah bisa menjadi aset yang nilainya meningkat seiring berjalannya waktu. Mulai dari jam tangan mewah, mobil, tas branded bisa menjadi investasi yang menguntungkan kalau kalian tahu apa yang kalian lakukan. Seperti kata Coco Chanel ya, luxury is the opposite of vulgarity. Kemewahan adalah kebalikan dari vulgaritas. Yang pertama kita harus luruskan adalah kita harus bisa membedakan mana kemewahan, mana vulgaritas ya. Kalian lihat deh selebriti dunia gitu. Kalian perhatikan gitu satu-satu gitu. Kalian bedakan mana sih yang mewah dan mana yang vulgar gitu. Kalian amati sendiri dan kalian lihat menurut kalian yang mana. Oke, jadi kita lihat gimana kemewahan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar penampilan. Pertama kita bicara tentang jam tangan kayak Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet. Itu adalah beberapa merek yang nggak hanya dikenal karena keindahannya, tapi juga karena nilai investasinya. Jam tangan mewah ini sering meningkat nilainya sering berjalannya waktu. Contohnya adalah Rolex Daytona dan juga Patek Philippe Nautilus yang beberapa tahun terakhir itu harga dari kedua jam tangan ini meroket puluhan sampai ratusan persen, bahkan mengalahkan beberapa instrumen investasi tradisional. Investasi tradisionalnya apa? Kalian cari sendiri ya, nggak mau sebut di sini. Kenapa ya? Karena mereka itu langka, barangnya langka, nggak dibuat secara massal, jadi ada scarcity-nya di situ. Dan selain itu juga mereka demand-nya tinggi dari masyarakat. Brandnya juga punya sejarah yang kuat. Selanjutnya mobil. Kita semua tahu gimana mobil baru itu normalnya kehilangan nilai begitu keluar dari dealer. Anggap contoh Avanza kalian gitu ya. Kalian pakai mobilnya untuk pertama kali, itu harganya langsung turun 30-40%. Tapi mobil mewah ini ceritanya beda. Anggap mobil kayak Bugatti Chiron. Harga retailnya kalian beli di dealer itu 3,3 juta dolar. Tapi karena peminatnya sangat tinggi dan dibuatnya itu nggak banyak, harga di pasar bekas mobil ini itu sampai 5 juta dolar. Kenapa terus gak beli baru? Kan lebih murah gitu ya. Coba kalian beli baru, kalian masuk dealernya Bugatti. Antrinya paling cepat tuh 4 tahun. Jadi kalian pesan sekarang, 4 tahun lagi baru dapat mobilnya. Contoh lain Ferrari 250 GTO. Mobil klasik ya ini ya, mobil Ferrari lama. Jadi mobil ini bukan hanya sekedar barang koleksi, tapi salah satu aset yang sangat berharga. Sebagai contoh, Ferrari 250 GTO ini pernah terjual di sebuah lelang itu 48,4 juta. Nilainya terus meningkat ya. Jadi Ferrari 250 GTO ini karena kelangkaan dan warisan sejarahnya. Jadi mobil legend. Yang ketiga, tas. Jadi sekarang kita lihat tas. Banyak orang nganggap tas itu sebagai pemborosan uang, tapi kenyataannya beda. Tas dari merek-merek seperti Hermes, Chanel, dan itu bisa menjadi investasi yang menguntungkan. Contohnya tas Hermes Birkin. Tas ini bukan cuma simbol status ya, tapi juga aset yang nilainya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan beberapa model Birkin, itu model dari Hermes, itu terbukti punya nilai investasi yang lebih baik daripada emas. Kalau kalian bisa beli Hermes Birkin baru di butik Hermes, itu harganya mulai sekitar 100 jutaan dari butik baru. Dan harga pasar bekasnya sekarang itu sekitar 500 jutaan ke atas, bahkan miliaran. Dan pertanyaannya sama, kenapa nggak beli baru gitu? Kan lebih murah gitu dan baru gitu. Coba sekarang kalian masuk ke butik Hermes, masuk bisa nggak beli Birkin? Coba kalian masuk dulu tanya, Birkin ada gitu. Kalau kalian dapat, hebat, jual sekarang, jual langsung. Kalian keluar dari butik harganya naik 3-5 kali lipat, percayalah. Sekarang pertanyaannya, kenapa barang-barang mewah ini bisa jadi menguntungkan gitu? Sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kelangkaan. Jadi barang mewah ini diproduksi dalam jumlah sangat terbatas untuk menciptakan rasa eksklusivitas dan scarcity. Jadi hal ini tuh membuat permintaan selalu tinggi karena konsumen tuh bersedia membayar lebih untuk sesuatu yang unik dan gak mudah didapatkan gitu. Jadi scarcity, entah real scarcity atau artificial scarcity, kalian yang nilai sendiri. Yang dua, keahlian dan kualitas. Jadi barang-barang mewah itu dibuat dengan standar tertinggi, menggunakan bahan berkualitas dan teknik pembuatan terbaik. Jadi hal ini membuat produk-produk ini tahan lama dan memiliki value yang tinggi, baik secara fungsional maupun secara estetika. Yang ketiga adalah merek yang kuat. Jadi merek mewah ini memiliki warisan atau heritage, reputasi dan image yang kuat di mata konsumen.
brand recognition dan prestige yang melekat pada merek-merek ini itu menambah nilai dari produk mereka, sehingga konsumen rela membayar harga yang premium untuk memiliki produk dengan logo atau label perusahaan tersebut atau sekedar produknya yang dibuat dari merek tersebut. Kalau kalian tertarik untuk membeli barang mewah untuk investasi, ada beberapa strategi yang harus Anda pertimbangkan. Yang pertama adalah lakukan research. Jadi kalian lakukan penelitian, teliti merek dan model yang memiliki riwayat apresiasi harga terbaik. Tahu barang mana yang cenderung meningkat nilainya seiring berjalannya waktu dan juga dicintai oleh komunitas. Yang kedua, beli dari sumber terpercaya. Pastikan Anda membeli dari dealer resmi, toko berlisensi, atau melalui lelang yang terpercaya untuk menghindari barang palsu dan memastikan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, perawatan yang tepat. Jaga barang-barang kalian dalam kondisi yang terbaik dengan perawatan yang tepat pastinya. Jadi barang mewah yang terawat baik walaupun bekas itu akan lebih mudah dijual kembali dan harganya lebih tinggi dibanding yang lainnya. Yang keempat, kalian harus pahami pasar. Kalian harus pahami kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual barang mewah tersebut. Jadi kalian pahami tren pasar dan kondisi ekonomi, itu sangat membantu kalian untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Contohnya kondisi Covid kemarin gitu. Jadi tas mewah dan jam tangan itu harganya sangat meroket di masa Covid kemarin. Karena orang-orang kaya ini biasanya habisin duit buat apa sih? Ya jalan-jalan gitu kan. Tapi kemarin lockdown dan mereka bosen, tapi duitnya mereka masih banyak. Jadi banjir likuiditas sih istilahnya ya. Dan akhirnya larinya kemana duitnya? Ya ke barang-barang mewah gitu. Jadi kesimpulannya, beli barang mewah itu nggak selalu berarti menghabiskan uang dengan sia-sia. Tapi dengan pemahaman yang tepat dan research yang baik terhadap dunia-dunia barang mewah ini, barang-barang kalian tuh bisa menjadi investasi yang menguntungkan. Tapi ingat, kemewahan bukan hanya soal gaya hidup, tapi juga tentang membuat keputusan finansial yang cerdas.